Saya di berbagai kesempatan saya selalu mengatakan pasti ada kekuatan besar yang cukup luar biasa yang melampaui Golkar, yang melampaui Erlangga Hartarto, sehingga dinamika internal Golkar ini sunyi dan senang. Jadi hal-hal yang semacam ini yang dikonsumsi oleh publik selama 3 bulan. Kita nggak bisa, Mas Adi Prayitno, selalu mengatakan publik yang mana? Saya selalu berhadapan dengan Mas Adi Prayitno bicara soal ini, ya kan? Karena ketika kita bicara publik, semua orang juga bisa mengklaim. Kenapa saya menyebut publik? Saya kebetulan kan bekerja dan meneliti pembicaraan publik secara umum di medsos khususnya di X selama 3 minggu itu dikonfirmasi dengan 3 bulan seterusnya. Ini terkonfirmasi. Oh, sepertinya Munaslup itu akan terjadi nih di Golkar. Kenapa? Karena kepentingannya pilkada serentak, soal komposisi kabinet, dan kemudian Golkar menjadi partai yang sangat seksi bagi siapapun untuk dikontrol dan dikendalikan. Itu yang saya sebut. Jadi ada parameternya yang kemudian kita pakai pembicaraan itu. Apa? Di media online. Yang kedua di X. Yang ketiga di mana? Di TikTok. Yang keempat di mana? Itu di IG. Akhirnya semua terkonfirmasi secara umum. Jadi saya ada data-data yang sebenarnya kita dijadikan sebagai guidance. Kalau per hari ini tiba-tiba misalnya Monas itu dipercepat, PLT-nya itu kemudian Pak AGK, kemudian Pak Bahlil disebut paling kuat. Itu kan pembicaraan 3 bulan yang lalu, bukan singkat tanggapan dari Bang Habib sebelum ke Bang Panel. Jadi saya kontrario aja. Ya, satu tadi dikatakan menjadi tanda tanya seorang Pak Erlangga yang dikatakan loyal berprestasi, kalau nggak ada kekuatan yang besar untuk membuatnya mundur, justru itulah yang menjadi pertanyaan. Apa pentingnya kekuatan besar tersebut ya meminta Pak Erlangga untuk mundur kalau dia loyal, kalau dia berprestasi? Jadi kalau ada per hari ini sesuatu yang tidak lumrah terjadi pada Golkar dikaitkan dengan kekuatan besar, menurut saya itu make sense. Karena yang bisa membuat Pak Erlangga itu mundur terkesan ikhlas lillahi ta'ala, itu agak rumit cari argumennya. Pak Erlangga itu adalah ketua umum Golkar, pemenang pileg nomor 2. Nggak ada yang bisa mengintervensi kecuali kekuatan yang melampaui dirinya. Seorang Menko Perekonomian ini kan 2 tingkat di bawah presiden dan 1 tingkat di bawah wakil presiden. Siapa yang bisa mengintervensi ini kalau tidak ada kekuatan politik yang besar melampaui Pak Erlangga Hartarto? Itulah yang saya sebut soal kekuatan besar. Nah, kawan-kawan ini kan pecah kongsi dengan Pak Lurah Konoha itu kan baru 2 tahun belakangan. 8 tahun kemarin kan mesra-mesra banget. Ada nggak yang dikritik, ya kan? Dari setiap peristiwa-peristiwa terkait partai politik saat itu. Nah, kalau yang sekarang dipersoalkan, ya kan ya, kita mau tanya 2014 itu apa? saya kira begini, persoalan internal partai ini kan sebenarnya terjadi sejak lama. Kalau Bang Deddy Sitorus, kawan-kawan PDIP pasti selalu mengulang persoalan kuda tuli dulu, di mana Orde Baru saat itu sangat mengkooptasi PDIP. Di zaman SBY juga ada perseteruan antara PKB Muhaimin Iskandar dengan Gus Dur. Saat itu penguasa yang kemudian dituduh, setelah SBY 2014 sampai ke sini, peristiwa politik di internal partai itu kan cukup luar biasa. Kita tahu perseteruan di P3, konflik internal, ada huru-hara, ada dualisme di Golkar, persoalan dukungan politik ke Prabowo dan Pak Jokowi. Saat itu yang dituduh juga adalah kekuasaan politik. Soal upaya pembegalan Partai Demokrat yang dituduh adalah instrumen kekuasaan. Jadi kalau ada per hari ini sesuatu yang tidak lumrah terjadi pada Golkar dikaitkan dengan kekuatan besar, menurut saya itu make sense. Karena yang bisa membuat Pak Erlangga itu mundur terkesan ikhlas lillahi ta'ala, itu agak rumit cari argumennya. Pak Erlangga itu adalah ketua umum Golkar, pemenang pileg nomor 2. Nggak ada yang bisa mengintervensi kecuali kekuatan yang melampaui dirinya. Seorang Menko Perekonomian ini kan 2 tingkat di bawah presiden dan 1 tingkat di bawah wakil presiden. Siapa yang bisa mengintervensi ini kalau tidak ada kekuatan politik yang besar melampaui Pak Erlangga Hartarto? Itulah yang saya sebut soal kekuatan besar. Kalau kita diskusi boleh-boleh saja, tetapi kita punya kewajiban merasionalkan serasional-rasionalnya kepada rakyat seluruhan tentang apa yang terjadi saat ini. Yang paling tepat sebetulnya adalah menjawab, menjelaskan dinamika ini adalah memang teman-teman Golkar. Bingung juga ya Mbak ya, saya di politik ini, di partai politik mungkin 2010 saya masuk Partai Gerindra, tidak pernah ya, atau hampir selalu peristiwa politik itu ya tidak pernah hanya gara-gara satu variabel, orang mundur dari jabatan tertentu. Jadi tidak bisa disalahkan ada intervensi cawe-cawe penguasa. Makanya dengar dulu mau saya. Ya kan, sudah panjang Bang Habib. Ya, makanya peristiwa politik yang terjadi tidak pernah hanya karena satu variabel, banyak sekali variabel. Kadang-kadang kita nggak sangka ternyata hal itulah yang terjadi. Bisa jadi ini orang takut sendiri dengan bayangan sendiri dan lain sebagainya. Lalu kita sama-sama mengarang versi kita masing-masing. Saya lempar
dilempar ya. Saya di berbagai kesempatan saya selalu mengatakan pasti ada kekuatan besar yang cukup luar biasa yang melampaui Golkar, yang melampaui Erlangga Hartarto, sehingga dinamika internal Golkar ini sunyi dan senang. Kenapa Pak Bahlil? Saya kira tanda-tanda alamnya sudah kelihatan, Dilvia. Semua elit-elit Golkar per hari ini dulu memang agak sedikit resisten ngasih catatan bahwa Bahlil misalnya dipersoalkan bahwa belum tentu memenuhi kriteria dan syarat untuk nyalon. Karena nama-nama yang beredar soal kemungkinan yang masuk struktur komposisi di Golkar itu ada internal, ada eksternal. Yang ditampilkan oleh Zilvia kan ada pihak eksternal ini. Jadi hal-hal yang semacam ini yang dikonsumsi oleh publik selama 3 bulan belakangan ini yang kemudian bisa menjelaskan betapa bahwa suksesi pergantian dari Erlangga Hartarto, calon ketua umum yang baru ini relatif kondusif karena ada pihak eksternal yang diyakini cukup powerful posisinya dan membuat partai-partai besar seperti Golkar ini nyaris tidak punya opsi-opsi lain selain nama Pak Bahlil yang kemudian mengerucut, menguat dan tinggal nunggu waktu sebenarnya untuk diumumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di KM TV Channel. Barusan kita saksikan ya perdebatan yang cukup menarik ya soal mundurnya Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto ya. Di sini pengamat politik Adi Prayitno terlibat perdebatan menarik dengan Wakil Ketua Umum Gerindra ya Habibur Rahman. Di sini Pak Habibur Rahman seolah-olah menutupi bahwa mundurnya Erlangga Hartarto adalah ya mundur hal yang wajar, mungkin ketakutan sendiri dengan bayangan-bayangannya sendiri tanpa ada intervensi dari pihak luar ataupun dari pihak penguasa. Tetapi Bang Adi Prayitno di sini berhasil menjelaskan dengan sejelas-jelasnya logikanya itu kenapa Pak Erlangga mundur dari Ketua Umum Golkar sedangkan prestasi Pak Erlangga Hartarto ya bisa dibilang cukup bagus dan bahkan dibilang sangat bagus, bisa menaikkan suara Golkar di Pilpres kemarin ya. Di pemilu kemarin Golkar ternyata naik naik signifikan lah beberapa kursi di DPR. Dan itu justru prestasi yang sangat bagus sekali setelah Golkar dipegang oleh Pak Erlangga Hartarto. Tetapi tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, tahu-tahu Pak Erlangga Hartarto mengundurkan diri. Dan apapun sebabnya, wajar-wajar saja sebagai pengamat politik, kita sebagai masyarakat umum juga bisa memprediksi atau menilai atau berasumsi ya. Kenapa kok bisa mundur? Prestasi bagus, semua bagus semua, tetapi kok mundur dengan tiba-tiba. Di sini kan terlihat ya mencurigakan sekali ya. Bang Adi Prayitno di sini menjelaskan bahwa pasti ada kekuatan besar di balik mundurnya Pak Erlangga Hartarto. Masalahnya Pak Erlangga Hartarto adalah satu ketua umum partai ya. Yang kedua, dia Menko perekonomian. Yang ketiga prestasi sangat bagus. Kok bisa mundur dengan tiba-tiba dan siapa yang berhasil mengintervensi Pak Erlangga Hartarto? Yang jelas ya di atas ketua umum partai, di atas seorang Menko, siapa lagi kalau bukan ya penguasa sekarang ini. Dan itu logikanya sangat masuk akal sekali. Pasti apalagi kemarin terdengar kabar ya bahwa Pak Erlangga Hartarto sudah keluar sprindiknya, bahkan sudah ditersangkakan. Nah, ada juga berita seperti itu. Jadi ya wah, jangan-jangan itu sebabnya Pak Erlangga Hartarto mundur dengan tiba-tiba dengan alasan demi kondusivitas Partai Golkar dan bla 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 lah, yang istilahnya sangat normatif ya alasannya mengapa beliau mundur. Dan ini wajar kalau seorang pengamat politik dan sebagai masyarakat umum kita menilainya seperti itu. Kalau di sini saya sangat setuju sekali dengan Bang Adi Prayitno yang berdebat tadi dengan Bang Habibur Rahman di sebuah acara di TV ya. Dan ini patut diangkat, perlu kita angkat karena ya dari penguasa sepertinya ingin cuci tangan bahwa tidak ada campur tangan dari pihak eksternal Golkar alias dari pihak penguasa. Tetapi Bang Adi Prayitno memberikan penjelasan yang begitu jelas, yang begitu gamblang bahwa ya memang masuk akal logikanya. Pasti ada campur tangan penguasa lah. Sebabnya menghadapi pilkada serentak ini otomatis suara Golkar, kata Bang Adi Prayitno ini, Golkar ini
dibilang sangat seksis sekali, banyak yang ingin memanfaatkan, banyak yang ingin mengambil alih, terutama ya dari pihak penguasa. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya, dan untuk Anda silahkan berkomentar di kolom komentar, dan jangan lupa like. Yang belum subscribe, buruan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari Kem TV Channel. Salam waras.